Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan investasi haji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana juga nasib deretan portofolio koleksi Anda di sepanjang pekan ini? Di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG terus-menerus tersudut di zona merah. Apakah Anda termasuk kelompok pelaku pasar yang sedang sibuk dalam aksi jual? Guna menyelamatkan aset agar tidak berpotensi terus tergerus lebih dalam, atau justru Anda termasuk jenis investor yang cenderung high risk friendly dengan tetap menggenggam kuat koleksi portofolio yang dimiliki agar nilai nominal potensial loss bisa diantisipasi dan tidak benar-benar terwujud menjadi loss. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, kuatnya tekanan dari berbagai arah telah mengepung indeks sehingga membuatnya seolah tak ada pilihan lain selain pasrah terendam di zona merah. Alih-alih melandai, laju pelemahan indeks justru makin tak terbendung, sehingga membuatnya semakin dekat dengan area support pentingnya di level 6 ribuan. Sekaligus semakin menjauh dari level psikologis 7 ribuan. Yang bahkan bila kita bandingkan dengan posisinya di awal tahun, posisi IHSG saat ini terhitung telah minus hampir 30%. Atau jika tolok ukur yang dipakai adalah posisi tertinggi IHSG di sepanjang 2026 ini, maka yang terjadi pada 20 Januari 2026, di mana IHSG sempat berada di level 9.134,7, maka porsi pelemahan yang terjadi bahkan mencapai lebih dari 32%. Yang menarik, peta kuatnya tekanan yang menghujam pasar modal domestik dalam perkembangannya terus berubah, mengikuti dinamika yang terjadi, baik dari dalam maupun luar negeri. Jika sebelumnya sentimen dari hasil rebalancing dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang menjadi yang paling kuat dan ditambah lagi dari kebijakan Financial Times Stock Exchange atau FTSE Russell yang bakal menghapus saham-saham Indonesia yang masuk dalam kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration alias HSC mulai 22 Juni 2026 mendatang. Namun kini pukulan uppercut dari dalam negeri berupa keputusan pemerintah yang melakukan sentralisasi atas kegiatan ekspor sumber daya alam dengan hanya diperbolehkan melalui Danantara sukses membuat indeks semakin terhuyung, seiring rontoknya saham-saham perkebunan sawit dan tentunya saham-saham pertambangan. Kondisi ini seolah semakin membuat ketidakpastian yang ada di pasar atau uncertainty market yang membuat pelaku pasar baik dari domestik maupun luar negeri seperti kehilangan arah dan bimbang terkait langkah dan strategi apa yang paling tepat untuk dieksekusi dalam beberapa waktu ke depan. Setidaknya kebijakan baru pemerintah yang bakal mulai diterapkan pada Juni 2026 mendatang tersebut seolah semakin menjadi bayang-bayang mendung di papan perdagangan yang nampak semakin mendung dan menghitam usai sebelumnya sudah cukup dibebani oleh sentimen dari ketegangan geopolitik yang terjadi di Selat Hormuz dan juga Kremlin yang membuat pasokan minyak mentah dan sumber energi lainnya jadi terganggu dan membuat harga komoditas laksana roller coaster yang tak kunjung menemukan garis finish. Dan pada akhirnya kondisi nilai tukar rupiah yang sedang terjebak di level bawah dengan terus-menerus bertahan di kisaran 17.700-an rupiah per dolar AS, jadi semakin terkepung tembok tebal tanpa adanya celah yang tersisa bagi rupiah untuk dapat kembali ke zona hijau, setidaknya dalam waktu dekat. Karenanya, guna menyikapi kondisi tersebut dan juga didorong oleh semakin banyaknya tekanan dari masyarakat agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan penyelamatan agar posisi rupiah tidak semakin tersungkur lebih dalam lagi, pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin, Bank Indonesia atau BI telah resmi menaikkan suku bunga acuannya atau biasa disebut dengan istilah BI rate dengan porsi kenaikan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Kebijakan BI mendongkrak posisi suku bunga acuan ini oleh sebagian pihak dinilai cukup mengejutkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan juga global yang relatif masih diliputi ketidakpastian alias uncertainty market yang diyakini bakal sangat sensitif terhadap perubahan berbagai detail kebijakan ekonomi, termasuk suku bunga perbankan. Namun demikian, dengan mengatur suku bunga acuan tersebut, pihak BI berharap dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dengan menjadikan faktor suku bunga tinggi sebagai gimmick untuk menarik lagi minat investor agar mau kembali menempatkan dananya di Indonesia sebagai kontra rules dari kondisi aliran dana asing yang keluar Indonesia atau capital outflow yang dalam beberapa waktu terakhir terus menderas dan tak lagi bisa dibendung. Lalu apakah pertimbangan pemerintah melalui Bank Indonesia dengan mengerek level BI rate merupakan pendekatan dan strategi yang tepat untuk membantu mengerem jatuhan rupiah dan syukur-syukur bisa menyeretnya kembali ke zona hijau? Guna menjawab pertanyaan tersebut,
Setidaknya fenomena yang terjadi di pasar saham domestik dengan mulai menguatnya harga saham bank-bank besar di tengah tren pelemahan yang tengah menindih posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG ke zona merah. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BI, pada perdagangan Rabu 20 Mei 2006 lalu, saham PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI, lalu saham PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI, dan juga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang notabene merupakan trio saham perbankan milik pemerintah yang kompak menguat dengan porsi penguatan yang cukup variatif. Di lain pihak, dari sektor swasta, saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA juga tak ketinggalan untuk memanfaatkan sentimen positif yang datang dengan ikut melenggang mulus di zona hijau. Namun tentu, fenomena aktivitas pergerakan saham di bursa domestik tidak bisa dijadikan patokan, sekaligus jaminan bahwa naiknya suku bunga acuan BI benar-benar mampu mengerem laju pelemahan nilai tukar rupiah sesuai harapan masyarakat dewasa ini. Pasalnya, aksi pergerakan saham di papan perdagangan bisa kita simpulkan sepenuhnya berdasarkan pada proyeksi atau secara tidak langsung harapan atas potensi yang tersedia di sektor saham tersebut. Yang jadi masalah, kerap kali yang terjadi dalam realita adalah tidak semua harapan dapat benar-benar terwujud menjadi kenyataan. Ya, pasalnya selain harapan yang mulai membumbung, kita juga harus cermat terhadap sejumlah dampak buruk dari lonjakan suku bunga acuan. Seperti salah satunya, yaitu naiknya biaya pinjaman kredit, baik untuk perorangan maupun korporasi, sebagai imbas dari kenaikan bunga yang dilakukan oleh lembaga perbankan guna menyesuaikan profil bisnis dan struktur perputaran uangnya dengan posisi bunga acuan terbaru. Sehingga meski tidak secara serta-merta, namun kenaikan BI rate kerap kali diidentikan dengan melemahnya kinerja industri akibat dari berkurangnya pinjaman modal atau investasi, sehingga secara bertahap juga berpengaruh pada kemampuan ekspansi dari perusahaan itu sendiri. Namun demikian, selain biaya kredit, kenaikan BI rate juga dapat memicu naiknya bunga deposito perbankan, sehingga sebagian kalangan memperkirakan bahwa kondisi ini bakal mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsinya dan melakukan penempatan ulang atau replacing aset dalam bentuk deposito, sehingga ketersediaan atau likuiditas rupiah di pasar cenderung bakal menyusut. Kondisi ini juga perlu disikapi oleh kalangan industri dan dunia usaha, di mana daya beli masyarakat bakal cenderung turun, sehingga akan berpengaruh atau mempengaruhi besarnya permintaan, sehingga bila kondisinya semakin berkembang, bukan tidak mungkin kalangan usaha juga perlu menata ulang kapasitas produksinya agar tidak terjadi oversupply, yang membuat harga jadi ikut tertekan. Jadi di tengah euforia dan tumbuhnya harapan masyarakat bahwa nilai tukar rupiah bakal berangsur membaik, namun pemerintah dan juga semua pihak perlu mengantisipasi deretan konsekuensi yang terjadi di pasar, agar kebijakan kenaikan BI rate tidak justru berujung pada blunder kebijakan yang membuat kondisi pasar bukannya membaik, namun malah semakin kompleks dan tidak menentu. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.